Perang survei pilkada, topik itu yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, seberapa signifikan sentimen agama dan ras dalam pilkada 2017 nanti menurut Anda? Buat saya, ya, di hampir semua wilayah di Republik Indonesia itu ya, sentimen SARA itu memang menjadi santapan ataupun senjata pamungkas bagi pasangan-pasangan calon ya. Saya beri contoh misalnya di Papua pun kadang-kadang pendekatan suku dan bukan dalam artian agama ya, itu juga kadang-kadang dimainkan juga ya. Jadi itu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena Anda tahu pilkada itu berbeda dengan pemilihan presiden. Kenapa? Kalau pilkada itu langsung di depan mata orangnya. Apakah wali kota, bupati, gubernur. Khusus Jakarta, Anda tahu wilayah Jakarta itu kan nggak gede-gede amat dibandingkan provinsi yang lain. Dan itu juga kedekatan publik dengan calon pemimpin itu juga begitu dekat ya. Makanya kemudian sentimen itu juga kadang-kadang dimainkan. Nah ini yang kemudian juga dimainkan oleh lingkaran survei Indonesia misalnya kan, bahwa pendukung Ahok Jarot dari kalangan muslim telah menurun tajam dari yang tadinya 55% menjadi tinggal 40% misalnya kan. Itu kan juga menunjukkan betapa pendekatan SARA juga dimainkan di dalam pengumuman hasil dari apa namanya itu survei itu ya. Walaupun si Aji Al-Farubi ya yang membuat itu pernyataan mengenai hasil survei itu juga mengatakan pada saya tadinya ini kami pegang sebagai sesuatu yang rahasia Mas, cuma kayaknya kemudian akhirnya kami lempar juga ke publik ya. Dan ini buat saya ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik ya. Apalagi DNJ selalu menyatakan dirinya sebagai orang yang anti SARA, yang kemudian juga mengatakan bahwa itu nggak baik, tapi belakangan ini mengatakan bahwa kalau itu adalah terkait dengan hak asasi manusia, boleh-boleh aja ya. Jadi ya samalah kayak di Amerika Serikat kan juga demikian. Hillary Clinton misalnya memperkenalkan calon wakil presidennya sebagai orang yang pandai berbahasa Spanyol, dan calon wakil presiden dari Partai Demokrat juga kemudian berbahasa Spanyol dengan kumpulan penduduk untuk menarik yang simpati kebetulan para pemilih ya. Kalau begitu fine aja, tapi jangan kemudian ini dikotomikan antara seorang calon dengan apa namanya itu agama yang dianut gitu kan. Jadi ini menjadi suatu yang harusnya kita jaga ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, kampanye yang dalam artian positif itu penting, kampanye artian negatif juga nggak apa-apa. Kalau misalnya saya katakan kayak misalnya Hillary ketika menuding bahwa Donald Trump kamu 18 tahun tidak bayar pajak, itu ada faktanya. Itu kampanye negatif. Tapi kalau ada faktanya fine. Tapi kalau yang kampanye dalam artian yang black ya, black campaign atau kampanye hitam, itu yang buat saya harus dihindari. Kalau memang kita menginginkan pilkada dimanapun di Republik Indonesia ini benar-benar fair lah begitu. Oke, semoga kita bisa menjaga itu semua tetap di koridornya ya Pak Ikrar. Saya menyapa pemirsa yang ingin bergabung dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Ada Pak Mardin di Tangerang. Selamat malam Pak Mardin. Ya, selamat malam Pak Mardin. Selamat malam Bu. Ya, silakan Pak Mardin, apa yang ingin disampaikan? Saya Martin, bukan Martin. Oh iya Pak Martin, mohon maaf. Gini, survei untuk pilkada, khususnya untuk DKI dan untuk nasional, kalau menurut saya di Indonesia ini, kalau menurut saya itu tidak perlu. Karena apa? Survei yang sekarang ini tidak netral. Nah, beda antara Indonesia dengan Amerika. Ya, kalau orang Indonesia pola pikirnya itu masih mudah dipengaruhi. Tapi kalau di Amerika, orang itu tidak bisa dipengaruhi. Nah, orang melihat sosok siapa yang bisa membawa pemimpin ini, daerah kita bisa lebih maju. Tapi kalau di Indonesia, itu pemimpin itu hanya bisa atau hanya ingin mencari kedudukan. Nah, dengan adanya survei yang tidak netral, saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju. Saya pernah melihat 2 televisi dengan waktu yang sama. Itu saya tidak menyebutkan siapa ya gubernurnya di Jakarta. Tapi saya melihat surveinya itu berbeda.
Padahal orangnya sama. Ya. Ya, padahal orangnya sama. Baik, Nah, Pak Martin, jadi Anda mempertanyakan netralitas survei yang sudah netralitasnya dirilis. itu. Karena apa? Intelektualnya orang kita itu beda dengan Amerika. Kalau kita ini gampang disogok, gampang dikasih duit, sudah selesai. Lalu dijelekin, oh survei ini jelekin si A. Pak Survei Martin, ini- terima kasih banyak. Kami sudah mendapat poin Anda, tapi saya Oke. percaya orang Indonesia juga tidak seburuk itu, Pak Martin. Iya, iya. Tapi kenyataannya seperti ini. Baik, terima kasih banyak Pak Martin. Saya menyapa pemirsa kita berikutnya, Pak Indra dari Jakarta. Selamat malam, Pak Indra. Ya, selamat malam. Ya, silakan Pak Indra. Selamat malam Pak Ikrar Nusa Bakti ya. Ya, Ada selamat Pak Hari malam, juga Mbak. di sini, Pak Hari Wijayanto Ya. dari Ya, Persepi. jadi ketika kita merubah Undang-Undang Dasar kita menjadi pemilihannya bukan pemilihan keterwakilan, tapi menjadi pemilihan langsung, itu menjadi konsekuensi logis bahwa survei adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemilihan langsung. Nah, juga konsekuensi logis juga bahwa kita harus berhadapan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum begitu matang dalam menghadapi beberapa pilkada. Kita masih belajar ini, Mbak. Karena itu semua lembaga survei, partai politik, baik calon gubernurnya maupun calon pemimpinnya juga masih berdalam tahap belajar. Maka itu saya pikir biarkan saja ini berjalan. Nanti proses alaminya nanti ke depannya Indonesia pasti akan bisa belajar dari. Karena itu kita tuntut calon-calon kita ini baik Pak Ahok maupun Pak Agus maupun Pak Anies agar mendrive masyarakat kita bahwa siapapun yang menang adalah masyarakat. Perihal lembaga survei itu tidak kredibel, nanti dia akan tergerus sendiri kok by nature gitu. Namun demikian kita tidak bisa menghindari itu gitu. Jadi lembaga survei itu baik black campaign maupun white campaign itu tetap ada kok di semua kampanye cuman itulah proses belajar sebuah negara, dan saya pikir bahwa Indonesia ini paling hebat kok. Bayangkan dua kompetitor yang bersaing di Pilpres kemarin itu sangat-sangat ketat begitu ya. Tapi elitnya bersepakat bahwa tidak akan rusuh kok. Karena kita sudah cukup dewasa kok, Mbak. Nah, itu dilihat kok oleh dunia internasional. Jadi biarkan saja Pak Ahok, Pak Anies bertarung, Pak Agus bertarung mati-matian. Ya, bahkan selfie bareng begitu Pak Indra ya. Berfoto bersama gitu ya, swafoto bareng-bareng, tapi permasalahannya sekarang bagaimana di akar rumputnya? Apakah bisa juga bayangkan yang berkompetisi misalnya Mbak, di Anies adalah ada etnis Tionghoa misalnya yang membela Anies, bahkan yang membela Ahok ada orang Indonesia asli. Itu susah loh. Inilah kekayaan kita yang harus kita jaga sebetulnya. Jangan kita malah obok-obok gitu. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Jadi ini adalah proses pendewasaan politik untuk bangsa Indonesia begitu ya Pak ya. Ke Pak Ikrar, ini menarik sekali. Jika kita sikapi lagi hasil survei-survei ini kan tidak ada pasangan calon yang elektabilitasnya di atas 50%. Betul. Nah, apakah ini artinya persaingan nanti akan sangat ketat dan akan ada 2 putaran? Saya belum pasti ya, walaupun kalau kita lihat dari hasil-hasil survei itu probabilitas untuk 2 putaran itu besar. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu kemudian akan 2 putaran ataupun 1 putaran. Ya. Kenapa demikian ya? Karena ada juga yang mengatakan kalau memang benar hasil surveinya Populi Center 45,5, masih ada undecided voters itu 12, sekian persen. Kalau ambil 6% aja atau 5,6% aja itu udah menang Ahok Jarot. Itu berarti 1 putaran. Tapi kan lagi-lagi tadi kita katakan apakah angka-angka itu benar akan sama pada 4 atau 5 bulan mendatang. Jadi ini yang buat saya masih panjang. Dan saya juga setuju dengan Pak Indra itu ya, bahwa memang penduduk Indonesia itu ya atau demokrasi itu ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya, juga tingkat ekonomi masyarakatnya. Kenapa demikian? Karena tingkat pendidikan akan menentukan apakah dia bisa dibohongin atau dipengaruhi atau tidak. Tingkat ekonomi Anda juga tahu ya, bahwa apakah dia tetap dengan pendiriannya atau bisa dibeli dengan uang ya. Karena Anda mungkin akan kaget ya, di dalam pilkada di Indonesia mungkin Anda cuma tahunya bahwa yang namanya money politics itu cuma 50, 100 ribu, 200 ribu. Tapi Anda akan kaget bahwa ada daerah yang kemudian mencapai angka bukan cuma 2 juta tapi 23 juta per satu suara. Ya.
Dan kalau itu terjadi, itulah yang kemudian merusak. Walaupun saya percaya untuk kasus Jakarta itu agak sulit, ya. Mungkin aja di kantong-kantong daerah miskin itu bisa terjadi, tapi rata-rata orang Jakarta itu ya, apapun yang Anda lakukan, dia udah punya pilihannya sendiri. Dan saya juga sepakat bahwa sebaiknya elit itu juga jangan ngomong bahwa tidak akan menggunakan SARA, tapi kemudian para busersnya atau kemudian orang yang kemudian bermain harusnya itu sebangun atau ya Pak ya antara elitnya itu masih dengan melakukan akar seperti rumputnya. itu. Demikian juga dengan pasangan Ahok Jarot juga ya. Jadi semuanya itu harus benar-benar satu kata dengan perbuatan supaya memang demokrasi kita jalan baik. Ya, saya kembali menyapa Pak Hari Wijayanto ini. Pak Hari, jika memang di kemudian hari ada lembaga survei yang terbukti tidak independen, lalu mendapat keluhan gitu atau komplain dari masyarakat, apa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada lembaga survei tersebut? Sanksi yang kita berikan biasanya mulai dari teguran, kemudian barangkali minta maaf ke publik atau ini, bisa juga terakhir yang seperti kemarin itu pemecatan ya, dikeluarkan dari anggota Persepti dengan diumumkan ke publik. Kira-kira begitu. Permasalahannya adalah ada yang bubar lalu membentuk lembaga survei baru dengan orang yang sebetulnya itu-itu saja. Ini apakah masuk radarnya Persepi juga, Pak? Secara umum sebenarnya semua lembaga survei kita pantau, tapi kita hanya bisa memberikan tindakan kepada lembaga-lembaga yang memang anggotanya Persepi. Ya. Jadi yang non Persepi ini tidak bisa mendapatkan sanksi atau diawasi lebih jauh begitu? Enggak, kita tidak punya wewenang untuk memberikan punishment kepada mereka. Oke, mereka yang ada di bawah anggota Persepi apakah bisa dipastikan netralitasnya, lalu metode yang digunakan seperti itu? Enggak jelas suaranya? Ya, untuk mereka yang berada di bawah anggota Persepi, Pak, apa keunggulannya dibandingkan dengan mereka yang memutuskan untuk tidak menjadi anggota Persepi? Jadi yang jelas sebagai anggota Persepi, kita punya program-program untuk meningkatkan kapasitas ya. Kemudian secara umum kalaupun ada konflik dan mereka benar, kita akan ikut melindungi lembaga survei yang bersangkutan. Tapi kalau salah akan kita beri punishment. Begitu kira-kira. Baik, apa yang menjadi syarat agar bisa bergabung dengan anggota Persepi, Pak, sehingga publik bisa mengetahui bahwa lembaga survei yang ada di bawah Persepi ini bisa dipercaya hasilnya? Ya, intinya begini, mereka kan kalau menjadi anggota Persepi ada syarat-syarat ini ya, baik administratif maupun semacam nanti di awal ada semacam kontra etika lah. Bahwa kalau mau jadi anggota Persepi, ini aturan mainnya, etikanya begini. Dan kita akan bersama-sama berjuang bagaimana lembaga-lembaga survei ini menjadi berkualitas dan bisa memberikan informasi yang benar pada publik. Baik Pak Hari Wijayanto, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Berita 1 TV pada malam hari ini, juga informasi yang telah Anda sampaikan. Terima kasih banyak dan pemirsa, Prime Time Talk masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.